Cosmix. Perkenalkan, nama gue Wahyu Susilo. Gue kuliah di Akademi Televisi Indonesia, jurusan Broadcasting. Di video kali ini gue ingin berbagi sedikit tentang Corona. Ada 4 pembahasan yang bakal gue bawain dalam video kali ini. Yang pertama adalah penjelasan coronavirus. Yang kedua, metode penularan coronavirus. Yang ketiga, metode pencegahan dari coronavirus. Dan yang terakhir adalah metode social distancing. Nah, yang pertama, apa itu coronavirus? Jadi, menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut MERS, dan Short Acute Respiratory Syndrome atau yang biasa disebut SARS. Nah, virus corona paling terbaru yang ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang kemudian menjadi wabah. Menurut WHO, virus COVID-19 menyebar orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang itu batuk atau bersin-bersin atau bisa juga mengembuskan napas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Orang tersebut kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung. Berdasarkan studi yang ada saat ini, belum ditemukan penyebaran COVID-19 melalui udara bebas. Nah, gejala virus COVID-19. Menurut WHO, gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, dan juga sesak napas. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh selesai atau ketika tubuh sedang bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita penyakit terpapar virus corona. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah virus corona atau infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja, pergi bekerja, dan lain-lain yang mengharuskan kita keluar rumah. Maka dari itu harus gunakan masker yang pertama. Nah, yang kedua, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang ketiga, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Dan juga hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Dan yang terakhir, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Apa itu social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini, istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak minimal 1 meter. Menjaga jarak dengan siapa? Menjaga jarak dengan orang yang ada di sekitar kita, orang yang berinteraksi dengan kita, terutama orang yang sedang mengidap penyakit virus corona atau COVID-19.
Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu bekerja dari rumah atau yang biasa disebut work from home, belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti kondangan, konferensi, seminar, rapat, dan lain-lain. Maka itu semua bisa digantikan dengan secara online, jadi nggak mesti ketemu. Dan yang terakhir, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call. Selanjutnya gue akan berbincang-bincang sedikit sama teman gue. Mungkin dia tahu sedikit apa itu social distancing. Oke, langsung aja. Nah, sekarang udah ada teman gue yang akan sedikit menjelaskan apa itu social distancing secara jelas. Ya, langsung aja perkenalkan diri Anda, kesibukan Anda. Ya, jadi nama gue Ilham. Keseharian gue itu kerja. Jadi meskipun lagi wabah corona, ya gue tetap kerja. Dia tetap kerja, berarti nggak work from home ya? Work from home ya sedikit sih work from home. Paling ketika gue pulang kerja ada kerjaan lagi ya gue kerjain di rumah. Gitu. Nah, menurut Ilham, apa itu social distancing? Coba jelasin ke teman-teman nih. Nah, jadi gini, social distancing itu biasanya kita sebut dengan physical distancing menurut pemerintah ya. Menurut pemerintah. Ya, physical distancing. Jadi kita jaga jarak itu, menjaga jarak aman kita. Jadi nggak cuma mobil yang bisa jaga jarak. Ketika wabah corona kita juga harus jaga jarak. Ada lagi nih, ternyata pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait physical distancing, yaitu PSBB. Ya, PSBB ini adalah pembatasan sosial berskala besar. Jadi contohnya ketika kita naik motor usahakan cuma satu orang. Yang kedua, kita berkendara naik minibus. Ya, itu biasanya depan satu, tengah satu, belakang satu. Ilham kan kerja nih. Ya. Kira-kira ada nggak sih penerapan social distancing dalam kehidupan Anda untuk bekerja gitu, atau untuk di rumah? Kalau untuk kerja ada. Jadi biasanya itu kan kita nih kerjanya di samping kita itu ada meja teman kita nih satu kerjaan. Oh, meja kantor lah ya. Kantor lah. Nah, itu agak digeser dikit. Oh, itu cara social distancingnya begitu. Iya, penerapannya kayak gitu. Agak digeser dikit. Dan ketika salaman kan biasanya kita lah akrab ya, segini begini. Iya, gitu. yo WhatsApp. Nah, sekarang enggak ya, kita cuma begini kayak ukhti. Oh, gitu. Iya. Kita benar-benar jaga jarak banget. Enggak sentuhan. Terus ada lagi nggak penerapan lain untuk social distancing yang lo ketahui nih? Ada. Itu di dunia pendidikan. Nah, lu kan kerja sembari kuliah ya. Kuliah lu kan kayaknya belum kelar ya? Ya, belum kelar. Nah, itu gimana tuh pihak kampus lu untuk menerapkan social distancing tuh kayak gimana? Nah, menurut gua agak ribet juga sih ya kalau di dunia pendidikan, karena kita nggak ketemu langsung sama lawan bicara kita. Jadi semuanya serba online. Kuliah online, ngasih tugas online, benar. Bimbingan skripsi pun online. Jadi semuanya online. Ya sih, gua ngerasain banget sih. Gitu. Tugas-tugas semua dilakukan secara online ya. Ya. Oh iya, satu lagi, menurut lo nih, seberapa berpengaruhnya sih social distancing itu? Menurut gue berpengaruh banget ya, apalagi terkait penyebaran virus corona ya. Karena kan yang gue tahu virus corona itu menular. Iya. Itu karena ada sentuhan. Ya, seringnya sentuhan. Contoh. Batuk ya. Ya, batuk. Contoh misalnya nih, lu batuk nih. Ya kan, lu batuk. Lu tutup pakai tangan, biasanya tuh nggak mungkin dong pakai kaki. Iya. Pakai tangan, batuk ya kan. Nah, andai kata lu lagi kena virus corona, air liur itu lu kan nempel di tangan nih. Iya, betul. Iya. Kalau nggak ada physical distancing ya kita selalu aja bisa begini. Iya. Aduh. Begini, salaman. Itu sebenarnya udah jadi penularan, coy. Ngeri, guys. Jadi itu tadi penerapan social distancing yang lo lakuin tuh, ya, kira-kira di kantor, di kuliahan, saat berkendara. Nah, jadi gitu bro, sedikit perbincangan gue sama Ilham tentang virus corona, metode pencegahan, metode penularan, dan social distancing. Dan yang terakhir adalah solusi dan harapan. Teruntuk tenaga medis ya, Ham ya? Ya, untuk tenaga medis, tetap tenang, tetap semangat, tetap berjuang, jangan panik. Yang udah mati-matian ya, karena mereka itu ya jaga kita di garda depan. Apalagi buat orang-orang yang sakit, dan ini ya buat masyarakat untuk ngurangin beban para dokter atau tenaga medis.
udahlah di rumah aja, jaga kesehatan. Dengan kita di rumah aja, kita membantu mereka untuk mengurangi beban kerja. Betul, memutus rantai Gitu. virus ini juga ya. Ya, betul. Jadi ayolah kita sama-sama lawan wabah penyakit ini ya. Ya, untuk para tenaga medis tetap semangat, tetap berjuang, tetap tenang. Jangan lupa berdoa. Sip, tuh. Oke, cukup sekian di video kali ini dan terima kasih. Bye.